Baik, perkenalkan saya Kadek Fajar Permata Dana dengan NRP 025231185, dan sekarang saya akan menjelaskan untuk tugas kelompok kami pada tugas kelompok mingguan 6. Jadi untuk soal nomor 1 itu adalah soal dengan problem planaritas. Dengan menggunakan teorema dalam materi planar graf ini, tunjukkan bahwa graf-graf berikut adalah non-planar graf. Jadi pada soal diberikan tiga graf. Ada graf pertama terbentuk seperti bintang, graf kedua, dan graf ketiga. Jadi jawaban kami adalah untuk mengetahui apakah graf tersebut memiliki sifat planar atau tidak, pertama kita harus mengerti apa itu graf yang planar. Nah, jadi saya akan jelaskan graf planar itu apa. Graf planar itu adalah suatu graf yang dimana semua edge pada graf tidak mengalami perpotongan pada salah satu edge atau lebih edge pada graf yang sama. Nah, jika maksudnya itu tidak ada perpotongan antara setiap edge, misalnya 1 ke 4, 1 ke 5, tapi kan 1 ke 5 ini ada perpotongan ya, 2 sama 4 itu kan berpotongan sama 1 ke 5, jadi dia itu adalah non planar. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, edge 1, 3 dan 1, 2 itu kan tidak berpotongan, berarti dia aman. Tapi kan kalau misalnya kita lihat keseluruhan edge-nya, graf ini adalah tidak planar. Jadi kita jika sebuah graf tanpa berpotongan, kita bisa melakukan sedikit perpindahan jalur pada edge yang mengalami perpotongan dengan asal dan tujuan vertexnya sama. Misalnya 1 ke 4 ini kan berpotongan, kita bisa ubah 1 dan 4 nih misalnya 1 dan 2, kita bisa ubah 1 dan 4, kita bisa ubah jalur 1 dan 4 ini supaya dia tidak berpotongan menjadi 1 dan 2. Jadi vertex asal dan tujuan itu sama, tapi cuma jalurnya aja yang berbeda. Nah, graf-graf baru yang dibuat tersebut kita bisa gunakan untuk mengetes apakah graf tersebut planar. Namun, jika kita ingin membuat segala kemungkinan, graf yang dibuat akan sangat banyak. Nah, jadi maka dari itu kita bisa menggunakan teorema Kuratowski graf. Untuk mengecek apakah graf tidak planar, kita harus membuat graf yang sebagai input ini 1, 2, 3 ini, dia itu harus tampak seperti graf K5. K5 itu adalah graf ini, atau K33. Jadi kalau misalnya dia sudah terdapat subgraf ataupun dia tuh mirip seperti graf K5 ataupun dia mirip seperti subgraf K33, graf tersebut berarti sudah tidak planar. Jadi kita tidak perlu mengecek banyak-banyak. Ada beberapa cara untuk menyelesaikannya juga sebagai berikut. Menghilangkan self loop. Self loop itu artinya misalnya ada edge yang dari asal 2 pergi ke 2. Misalnya ada 3 ke 3, itu self loop, berarti kita hilangkan saja. Dan setelah itu adalah menghilangkan parallel edge. Parallel edge itu seperti ini, yang dia tuh sama, tapi dia tuh sudah ada juga yang lain, jadi kita nggak perlu. Nah, hilangkan semua edge berderajat 2 dengan menggabungkan 2 edge dalam satu series. Artinya itu kalau misalnya ada edge di dalam sini yang dia tuh memiliki 2 edge tapi dia tuh dalam satu series, kita bisa hilangkan saja edge-nya. Nah, melakukan pemindahan posisi vertex dengan tidak memodifikasi struktur vertex dan graf. Jadi untuk memindahkan itu cuma sebenarnya misalnya kita pindahkan 3 ke 5 gitu saja dengan cara drag. Mungkin untuk penggambarannya bisa menggunakan website ini. Tapi sebelum itu saya jelaskan juga ada beberapa kriteria lain yang harus dipenuhi pada graf planar. Jadi ada jumlah edge itu harus kurang dari sama dengan 3 kali vertex kurang 6. Kalau misalnya cycle-nya itu jika tidak ada cycle sebesar 3, artinya itu tidak ada pengulangan sebesar 3, maka jumlah edge itu harus kurang dari sama dengan 2 vertex kurang 4. Nah, setelah itu jumlah faces-nya juga harus kurang dari sama dengan 2 vertex kurang 4. Jadi untuk graf yang pertama itu adalah ada graf star. Jadi untuk graf star ini cara penyelesaiannya itu, cara pembuktian kalau dia itu planar atau tidak, kita bisa buat graf ini membentuk seperti graf K5. Mungkin baik, saya akan lanjutkan lagi. Maaf ada kesalahan jaringan tadi. Jadi untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini, graf 1 ini,
Jadi kita bisa melakukan sedikit perpindahan edge-nya, perpindahan vertex-nya. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan website ini untuk kita memudahkan penggambaran. Misalnya kan saya sudah membuat graf seperti ini ya. Ada graf yang sudah menyerupai graf yang diberikan pada soal. Nah, caranya itu, cara kita bisa ngecek kalau misalnya graf ini benar atau tidak, kita harus buat graf ini menjadi salah satu dari graf ini, ataupun dia harus memiliki subgraf salah satu dari graf ini. Nah, jadi pertama-tama tuh kita siapkan dulu gambarnya, ada websitenya ataupun ada kertas, bisa juga. Nah, setelah itu kita pindahkan edge-nya hingga dia itu mirip seperti graf yang pada Kuratowski graph. Nah, jadi caranya itu tinggal drag aja kalau menggunakan website ini, dan drag, kita coba-coba saja satu-satu. Bisa kita add sini, bawa sini, dan ini bawa sini. Nah, jadi kan ini sudah menyerupai graf ini ya, graf yang diberikan pada graf A ini, ataupun graf K5. Nah, karena graf ini menyerupai graf K5, dalam artian graf ini homomorphic dengan graf K5, maka graf yang diberikan pada soal satu ini atau graf satu ini, dia itu sudah pasti tidak benar. Jadi kita bisa pastikan graf satu itu tidak planar, non planar. Kita lanjutkan dengan graf kedua. Nah, untuk yang graf kedua ini agak sedikit rumit, tetapi kita bisa buatkan dengan pelan-pelan saja. Nah, caranya itu kita buat dulu grafnya, dan kita pindah-pindahkan sedikit vertex-vertexnya. Nah, misalnya pada sini saya sudah membuatnya juga, kita bisa ikuti saja stepnya. Misalnya kita bawa ke sini, habis itu kita bawa ke sini, turunkan dikit, terus kita bawa ke sini. Nah, bisa kita lihat kan dia itu menyerupai graf K33 ya. Ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 2, 3. Nah, tapi kita bisa rapikan lagi. Caranya itu kita dengan bawakin saja yang sisanya. Ini kita bawa ke sini, ini kita bawa ke sini, dan ini kita bawa ke sini. Kita rapikan lagi. Nah, kan sudah mulai membentuk ya grafnya. Tapi kita lanjutkan saja lagi dengan menggunakan ini. Kita pindahkan. 9 kita tetap di tengah. Kita buat dia tengah sini. Habis itu kita bawa 8 ke tengah. 8 ke tengah. Habis itu 7 kita bawa sini, dan 10 kita bawa sini. Nah, kan sudah sangat kelihatan ya, ini menyerupai graf K33. Bisa kita rapikan lagi. Nah, jadi karena graf yang kita pindahkan tadi itu sudah menyerupai graf K33, ini kita bisa pastikan graf ini itu sudah non-planar karena grafnya homomorphic dengan graf K33. Selanjutnya kita ada graf yang ketiga. Nah, untuk yang graf ketiga ini juga cukup rumit, cuma sini saya juga sudah ada stepnya, kita tinggal ikuti saja. Kita buat 2 ke sini, kita buat 6 ke sini, kita buat 3 di sini. Setelah itu kita buat 1 menuju bawah, kita buat 4 ke sini, dan kita buat 8 di sini. Jadi kan ini kira-kira juga sudah mulai membentuk ya graf K33. Kita tinggal rapikan saja. Jadi kita ikuti saja di sini. Yang sisanya itu kita tinggal bawa ke tengah.
Oh, mungkin ini sedikit ada kesalahan dikit. Ya, ini seharusnya vertex yang 10 di sini. Setelah itu kita taruh satu ke sini, dan juga 9 kita bawa ke sini. Setelah itu 6, 3, 7. Daripada banyak. Nah, belum. Nah, jadi bisa dilihat graf yang kita buat ini sudah membentuk graf dari graf Kuratowski K33. Karena grafnya sudah membentuk graf Kuratowski K33, kita juga bisa pastikan vertex atau graf yang ketiga ini sudah pasti adalah graf non planar. Nah, jadi sekian untuk nomor 1. Kita bisa lanjutkan ke nomor 2. Nah, nomor 2 itu kita disuruh melakukan observasi untuk menentukan apakah graf-graf berikut memiliki sifat planar. Nah, jadi A itu kita disuruh mengobservasi toroidal graph, 2 Mobius ladder graph, 3 Ewald graph. Jadi kami membuat jawaban seperti ini. Untuk toroidal graph, kita bisa dapatkan satu contoh grafnya seperti ini. Nah, jadi untuk toroidal graph itu penjelasan kami adalah toroidal graph, sebuah graf yang tidak memiliki persilangan edge jika ditetapkan pada sebuah bidang torus atau donat 3 dimensi yang memiliki genus 1. Nah, jadi toroidal graph itu non-planar karena graf toroidal memerlukan dimensi yang lebih tinggi untuk membuatnya tidak memiliki persilangan edge. Nah, contohnya pada gambar paling kiri ini. Ini kan jika kita buat sebanyak mungkin semua kombinasi graf pada graf ini, jika kita membuat semua kombinasinya, sudah bisa kita pastikan graf ini akan menjadi non-planar, ataupun pasti ada edge yang harus bersilangan. Karena graf ini adalah graf K5, yang dimana graf tersebut adalah salah satu dari graf Kuratowski K5. Jadi jika karena dia itu non-planar, kita bisa coba kita mapping menggunakan 3 dimensi. Jadi penjelasan ini contohnya pada gambar paling kiri, terlihat sebuah graf K5 yang tidak planar. Nah, kita akan melakukan wrapping dengan pemindahan edge pada 3 dimensi. Hasilnya akan menjadi seperti gambar di tengah. Jadi contohnya, kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Dengan vertex-vertexnya itu, kita mapping 3 dimensi. Ini kalau misalnya kita lihat dalam 2 dimensi, dia akan jadi seperti ini. Di 2, dia akan pergi ke 5, 4, dia akan pergi ke sini, dan pokoknya 2 akan pergi ke 3 dari atas. Jadi karena ini 2 dimensi, kita melihatnya terpecah-pecah. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita gambarkan dalam 3 dimensi, dia tuh jadi satu persatu. Dan jika ditaruh pada sebuah bidang torus, graf tersebut tidak memiliki edge yang hilang. Karena kebutuhan dimensi tambahan inilah yang membuat graf toroidal tidak bisa diaplikasikan pada plane 2 dimensi yang membuatnya non-planar. Setelah itu adalah Mobius ladder graph. Pada Mobius ladder graph ini adalah sebuah graf toroidal, yang berarti graf ini membutuhkan dimensi tambahan dan genus kosong di tengah seperti donat, agar edge-nya tidak bersinar. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, kan ini grafnya sangat kompleks ya. Kalau misalnya kita buat dia menjadi planar, itu pasti akan tidak bisa, karena jika kita lihat pada sini gambar Mobius ladder-nya, pada fisiknya akan terlihat seperti ini. Nah, dengan logika saja, karena jika kita melihat graf ladder ini pada dimensi 3 sudah seribet ini untuk membuatnya tidak menyilang edge, jika kita membuatnya pada graf 2 dimensi akan pasti tidak bisa atau impossible. Nah, dan juga karena kenapa ini tidak bisa menjadi planar,
karena dia itu ada sedikit melakukan printer, ada XS ujungnya, agar dia itu tampak seperti menyatu sini. Jadi akan menjadi impossible jika kita membuat graf ini menjadi non-planar. Setelah itu adalah keyword graph. Untuk keyword graph ini kita bisa lakukan lagi. Nah, itu keyword graph ini kita akan cek dengan menggunakan cara-cara yang sebelumnya. Kita ubah menjadi K5 atau K33. Nah, jadi lalu kita buat bagian atasnya. Bagian atasnya itu kita seperti ini. Kita bawa ini ke sini, kita bawa ini ke sini juga, dan juga kita bawa lagi ini ke sini. Mungkin ini agak ribet ya, tapi kita tidak perlu menyelesaikan semuanya. Mungkin kita lihat dari contohnya sini. Nah, 3 kita buat ke sini, terus kita buat 6 ke sini, terus kita buat 2 ke sini. Nah, bisa kita lihat graf K33 itu sudah mulai terbentuk pada bagian atasnya. Nah, jadi kita buat lagi, lanjutkan pada bagian bawahnya. Bagian bawahnya itu kita buat ini ke tengah, habis itu ini juga ke tengah, 9. Kita bawa 4 ke sini, kita bawa 13 ke sini. Setelah itu kita bawa 1 ke sini, dan kita bawa 8 ke sini. Jika kita rapikan lagi, hasilnya akan menjadi seperti ini kira-kira. Nah, jadi karena kita bisa lihat di dalam graf ini terdapat subgraf K33. Karena hal tersebut, kita bisa pastikan graf ini adalah graf yang non-planar. Walaupun dia tuh masih belum menyerupai persis seperti K33, tetapi graf ini memiliki gambar yang hemorphic dengan subgraf pada K33. Jadi kita bisa pastikan graf keyword graf ini tidak planar. Nah, setelah itu adalah permasalahan ketiga, yaitu permasalahan teorema Whitney. Carilah sebuah contoh untuk menunjukkan graf yang dimaksud dengan teorema Whitney dan tunjukkan Hamilton cycle-nya. Jadi jawabannya itu pertama, teorema Whitney menjelaskan jika ada sebuah graf G yang merupakan sebuah planar graf di mana semua regionnya dibentuk oleh 3 edge dan juga tidak memiliki loop, tidak memiliki parallel edge, dan tidak memiliki 3 cycle yang bukan region. Maka G memiliki Hamiltonian cycle. Nah, jadi untuk contohnya itu, kita bisa menggunakan graf yang simpel aja, yaitu graf 4 vertex seperti ini. Jadi kita lakukan analisis saja. Nomor 1, G merupakan graf planar. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam gambar ini tidak ada edge yang bersilangan, jadi kita bisa pastikan graf ini planar karena tidak memiliki edge yang bersilangan. Nah, poin yang kedua itu semua region dibentuk oleh 3 edge. Nah, jika kita lihat ada 3 region sini, region 1, region 2, dan region 3. Bisa kita contoh region yang biru, yaitu terbentuk dari 3 edge. Jadi edge yang ini, hasil edge yang ini, dan edge yang ini. Jadi dia itu terbentuk dari 3 edge. Yang hijau juga edge ini, dan ini. Yang merah, ini, dan ini. Nah, setelah itu tidak memiliki loop. Pada graf juga kan tidak memiliki loop, jadi itu tidak masalah. Nah, hasil nomor 4, tidak memiliki parallel edge. Graf ini juga tidak memiliki parallel edge karena dia tidak memiliki sebuah edge yang dimana asal dan tujuan itu sama dengan edge yang lainnya. Dia juga tidak memiliki 3 cycle yang bukan region. Sudah yang saya jelaskan tadi juga, semua 3 cycle itu dia membentuk region. Jadi misalnya cycle yang merah kan sini, itu kan satu cycle, yang dimana cycle itu awal itu dia melalui rute dan dia balik ke posisi awalnya, dan dia tuh membentuk sebuah phase yang merah. Kalau misalnya kita cek contoh lainnya juga, misalnya yang ini ke sini dan ke sini,
ini ke sini ke sini dan ke sini, itu kan 3 cycle ya, dan dia itu membentuk sebuah phase. Jadi sudah dipastikan poin 5 ini valid. Nah, maka teorema Whitney pada graf tersebut sudah terbuktikan, dan graf seharusnya memiliki Hamiltonian cycle. Nah, Hamiltonian cycle itu adalah sebuah rute yang dimana dimulai dari vertex awal menuju vertex semua dengan sekali saja dan kembali ke vertex semulanya. Nah, salah satunya adalah seperti ini rutenya. Misalnya 1, ke 3, ke 2, ke 4, dan balik lagi ke 1. Jadi sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan terima kasih.